Ya, terus saya mau kasih pengumuman sedikit ya Bang. Silakan. Ini ada hasil analisa saya ya. Yang jelas, sebenarnya tujuannya adalah Yoris, tapi kenapa kenanya Yosef? Itu Bang. Dan pertengkaran gimana kalau bertengkar? Jadi kadang-kadang waktu seminggu sebelum kejadian tuh ada yang agak besar sih. Waktu itu Ayori sama Amel itu diam. Pak Yosef itu sambil dorong-dorongan, Pak. Ada fisik lagi. Jadi saya masalah lagi. Sebenarnya ini hanya miskomunikasi dan bukan drama atau bukan sinetron. Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan. Sahabat-sahabat akan tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi akan sebenarnya tidak ingin membahas statement-statement PH-PH sebenarnya kalau dia tidak sangat krusial masuk ke substansi daripada kasus ini, sahabat-sahabat Aka. Ini akan mengambil dari potongan video misteri Mbak Suci di live-nya tadi malam, sahabat-sahabat Aka. Ini sangat menarik, sahabat-sahabat Aka. PH baru Yosef kan seperti itu. Sebelum Aka sampai ke sana, sahabat-sahabat Aka, jadi versi-versi jadul keluar lagi, sahabat-sahabat Aka, dengan versi baru, orang baru kan seperti itu. Garis besarnya hampir sama lah. Dahulu kalau kita mengikuti kasus ini dari awal, kita pernah mendengar misalnya bahwa Yosef dan Yoris ini adalah diadu domba dan sebagainya sehingga mereka berpecah kan. Kan seperti itu. Padahal dalam analisa Aka memang dari awal mereka tidak bersatu. Konteksnya apa? Yoris ingin menutup sekolah, Yosef ingin membuka sekolah. Kan itu analisa Aka. Apa di dalam suatu cerita itu? Ya dana bos, karena Yosef ingin mencairkan dana bos, Yoris tidak setuju. Kan seperti itu, sehingga ditutup. Ada yang bilang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati. Ya apa yang tidak ada? Orang puntung rokok itu orang sekolah. Kan itu. Jadi dalam suatu menganalisa suatu kasus tentunya nanti waktu yang menjawab begitu. Sahabat-sahabat Kakak, itu kan sudah dijawab. Bergabungnya Yoris dengan Yosef. Kan nggak lama lagi setelah itu berpisah karena Yoris sudah mendapat jabatan. Jadi menganalisa sebuah kasus tentunya kita jangan dahulu berbicara siapa pelakunya. Kita bicara umum tentang kasus ini. Nah, mari kita coba masuk ke substansi cerita analisa daripada seorang PH. Nah, jadi PH itu menangani suatu kasus Rajapati itu sendiri. Kliennya adalah bagian daripada tersangka 3 lagi. Kan satu sudah diputuskan secara hukum 20 tahun. Bagaimana bisa dia kan seperti itu mengambil suatu kesimpulan, menyampaikan ke publik kan bahwa Yoris tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Itu garis besarnya lah, nggak usah persis seperti ucapan PH kan seperti itu. Bagaimana bisa dia membuat suatu analisa saksi tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini, sedangkan kliennya adalah tersangka yang belum disidangkan. Yang satunya vonis 20 tahun. Ini kan sulit kita memahaminya. Sekali lagi supaya tidak gagal paham, bagaimana bisa seorang PH mengatakan bahwa saksi kan tidak ada sangkut pautnya terhadap kasus ini. Kan kasus apa ini? Kasus Rajapati. Siapa pelakunya? Ya kliennya. Secara hukum yaitu Yosef 20 tahun, Mimin Arigi Abi tersangka. Dia sudah menyimpulkan bahwa saksi ini, Yoris ini tidak ada sangkut paut dengan kasus ini. Ini luar biasa. Apa jawabannya? Biar waktu yang menjawab.
Kan seperti sebelum waktu menjawab, kan kita analisa. Kita ambil dari tujuannya sebenarnya Yoris di awal katanya, garis besarnya. Kenapa kena Yosef? Ini kan. Tujuannya sebenarnya Yoris kenapa kena Yosef? Mari kita lihat fakta persidangan. Kenapa Yosef bisa menjadi tersangka? Apakah saksi Yoris ini meringankan kliennya? Pertama, Aka rasa seorang PH paham apa yang ada di fakta persidangan, contoh tentang uang yang ada di TKP. Yosef mengatakan berapa uangnya, tetapi saksi Yoris mengatakan berapa. Apakah sama? Terus bagaimana bisa dikatakan tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini? Lalu masuk lagi misalnya. Ini akan cerita fakta persidangan. Jadi nggak merumpi gitu kan. Jadi kita menganalisa ada landasannya. Ini fakta persidangan, Yoris mengatakan bahwa seminggu sebelum kejadian papanya recok dengan ibunya dorong-dorongan karena uang. Lalu Danu mengatakan di dalam fakta persidangan bahwa sama dorong-dorongan masalah uang terjadi Rajapati. Begitu juga dakwaan dorong-dorongan. Terus bagaimana bisa dikatakan kasus ini tidak ada sangkut pautnya dengan saksi Yoris? Konteksnya Yoris, Danu, dakwaan sama dorong-dorongan. Hasilnya kliennya 20 tahun. Coba, bagaimana bisa menyimpulkan analisanya seperti itu? Tentang uang 30 juta lebih, kurang lebih di TKP. Sampai saat ini belum terungkap. Besar jumlah yang ditemukan saksi Yoris yang katanya tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini dalam analisa dia. Berbeda dengan ucapan kliennya Yosef. Coba bagaimana? Inilah dalam suatu analisa AK ini, sahabat-sahabat AK menganalisa tentunya ada rangkaian-rangkaian peristiwanya. Bukan berarti kita ada kejanggalan Yoris, kita mengatakan Yoris pelakunya, bukan. Tetapi itulah fakta kejanggalannya. Kan? Jadi Yoris mengatakan tidak masuk ke dalam rumah TKP lagi. Terus nanti kan waktu akan menjawab apabila ada saksi Rizwan ataupun Taryono berani membuka, benarkah Yoris tidak masuk ke rumah itu lagi? Sedangkan klien daripada PH baru ini tanya saja, paham tidak masuk ke dalam rumah tidak. Jadi bagaimana bisa dikatakan air dengan minyak harus disatukan? Kita dipaksakan dengan analisa seperti itu, pasti bertentangan karena kita menganalisa berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Berdasarkan jejak digital mereka dari awal. Contohnya, Yoris ingin menutup sekolah, Yosef ingin membuka sekolah. Ujung-ujungnya, Yosef yang dipraming tentang uang dana bos. Padahal, apa yang seharusnya diungkap? Siapa yang melakukan cut-off batas akhir, pelaporan dana siplah, dan sebagainya. Kan ini belum terungkap. Bagaimana bisa dikatakan saksi Yoris tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini? Ini pemahamannya AK. Mari dengarkan dulu potongan video ini. Ya, terus saya mau kasih pengumuman sedikit ya Bang. Silakan. Ini ada hasil analisa saya ya. Bahwasannya Yoris tidak ada kaitannya dengan pembunuhan dan Yoris itu tidak ada dalam daftar list saya sebagai pembunuh Bang. Oh gitu. Iya Bang. Kenapa bisa langsung muncul statement itu, Kak Sil? Ada nanti Bang, nanti akan saya paparkan. Yang jelas sebenarnya tujuannya adalah Yoris, tapi kenapa kenanya Yosef? Itu Bang kuncinya. Oh. Oh. Dan pertengkaran gimana kalau bertengkar Bang? Jadi kadang-kadang waktu seminggu sebelum kejadian tuh ada yang agak besar sih. Waktu itu Yoris sama Amel itu diam. Pak Yosef itu sambil dorong-dorongan Pak. Ada fisik lagi. Jadi saya masalah lagi. Tadi
Danu kan keluar, disuruh keluar setelah ngambil golok. Siap. Ya, dengar percekcokan di dalam. Siap. Apa yang dicekcokan di dalam? Yang di dalam. Ya. Siap. Saya minta uang, Pak. Apa kalimatnya? Nah itu. Bapak dengan atas ke Amel. Oke, terus? Atas bibi itu tak tahu nih, Bapak tak ayah. Oke, setelah itu? Pas itu pas Danu lihat. Danu masuk nggak? Masuk. Ya. Langsung masuk setelah dengar itu. Iya. Nah, apa yang terjadi waktu setelah obrolan tadi? Ya pas Danu masuk, saya mau ke Amel, Pak. Oke. Minta uang. Terus? Setelah dihalang-halangi dan saya dorong bibi juga dorong saya sehingga akhirnya saya Saling dorong. Pak. Terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata banding nyungkeun atau ke Amel atau mau minta uang ke Amel. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, dia ayah Pak, nggak ada Pak. Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu. Namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata, yang bukan atas ke Amel atau mau minta uang ke Amel.